Mengerikan. Mitos ini dipercaya dengan akar kepercayaan yang sangat kuat. Mitos yang melarang seorang Presiden Republik Indonesia datang ke Kediri, Jawa Timur. Jika larangan itu dilanggar, maka kekuasaannya tidak akan lama karena sang presiden akan segera dijatuhkan. Banyak yang mempercayai mitos ini tanpa banyak bertanya, tapi tidak sedikit juga yang abai pada mitos tersebut. Tapi nyatanya, tidak semua presiden berani datang ke Kediri. Lalu apa yang membuat mitos itu begitu kuat menjadi kepercayaan masyarakat Indonesia? Benarkah presiden yang datang ke Kediri kemudian turun dari jabatannya memang berhubungan dengan kutukan Jayabaya? Tapi mungkinkah mitos itu dihilangkah? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Sungguh mengerikan. Ada mitos yang begitu melekat di benak masyarakat Indonesia bahwa seorang presiden dilarang menginjakkan kaki di tanah Kediri. Karena jika berani datang ke Kediri, kekuasaannya akan jatuh. Secara spiritual, mitos ini sangat kuat sehingga mustahil untuk dibantah. Nyatanya, hingga saat ini hanya ada beberapa presiden yang berani datang ke Kediri. Menurut paranormal Kang Dadan, mitos itu berakar sangat jauh hingga ke masa lalu. Konon, mitos itu lahir dari sebuah kutukan yang sangat mengerikan. Dan mitos ini sangat-sangat melegenda dan melekat di kalangan masyarakat, termasuk di kalangan politik di Indonesia sendiri, seperti itu. Dan ini juga tertuang dalam kisah yang di legenda Lembu Suro dengan Mahesasura, yang diceritakan bahwa mereka melakukan kutukan ataupun sumpah terhadap siapapun yang berkuasa jika menginjak kakinya di Kediri, seperti itu. Makanya sampai saat ini pun untuk di kalangan di pemerintahan politik Indonesia sendiri juga di RI1 di ring untuk orang-orang yang protokolernya juga menyarankan agar tidak menginjakkan kaki ke Kediri. Tapi memang, Kang Dadan merasakan kota Kediri memiliki aura metafisika yang sangat kuat. Pernah datang ke Kediri, Kang Dadan bisa menyimpulkan bahwa Kediri memang bukan tempat sembarangan. Apalagi, sejarah Kediri juga sangat panjang, sejak era kerajaan-kerajaan tua yang masyhur. Dari aura spiritual yang kuat itu, menjadi sangat wajar jika mitos larangan presiden datang ke Kediri diyakini dengan begitu patuh. Kalau untuk Kediri sendiri kita merasakan beberapa kali ke sana, saya merasakan energi yang luar biasa sekali di daerah Kediri, karena di sana juga banyak sekali petilasan-petilasan ataupun peninggalan-peninggalan yang sangat dikeramatkan. Jadi saya merasakan energi leluhur ataupun energi karuhun leluhur dari Babat Tanah Jawa yang melekat sekali di sana dan memiliki energi yang luar biasa. Jadi kekuatan spiritualnya sangat-sangat kuat sekali di sana. Hal inilah yang menguatkan mitos ataupun legenda yang sangat melekat, yang pada akhirnya para politikus ataupun para politik Indonesia segan untuk berkunjung ke Kediri, seperti itu. Kekuatan kutukan Kediri yang sangat dalam sudah pasti berasal dari masa lalu yang juga tidak sembarangan. Tapi sesungguhnya, larangan itu terutama untuk para pemimpin yang memiliki rekam jejak tidak baik, terutama terhadap rakyatnya. Kutukan itu ditujukan kepada para penguasa yang memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan sendiri, sehingga rakyat dibiarkan sengsara. Kalau melihat dari sumpahnya isi sendiri bahwa siapapun yang hatinya buruk maka tidak akan langgeng masa jabatannya. Kalau untuk melihat hati seseorang, tidak ada satupun makhluk yang bisa melihat hati seseorang, hanya Sang Pencipta. Jadi menurut saya mungkin hal inilah yang melekat dan
menyatu dengan kutukannya tersebut gitu. Jadi kita tidak tahu hatinya seseorang dan batinnya seseorang baik atau tidak, buruk atau baik. Jadi ya ketika sumpah itu melekat, maka akan bersinergi dan terjadilah yang disebut dengan kutukan itu terlaksana. Kang Dadan juga menyebut kutukan Kediri berhubungan dengan raja-raja di era para leluhur dulu. Mereka adalah tokoh-tokoh sakti di masanya, yang popularitas kesaktiannya masih terus diceritakan hingga saat ini. Jadi bisa dipastikan, kutukannya abadi, bahkan hingga nanti. Dari sanalah, mitos larangan presiden datang ke Kediri berakar. Sehingga sampai saat ini pun, hampir tidak ada presiden yang sengaja datang ke Kediri yang secara spiritual memiliki kekuatan sangat dahsyat. Benar, spiritual karena raja-raja terdahulu yang melakukan sumpah itu juga orang-orang yang sangat-sangat dilindungi, dan diceritakan juga orang-orang yang sangat kesaktiannya luar biasa. Hal inilah yang menjadikan mitos itu menjadi kuat, ataupun sumpah serapahnya ataupun tulahnya itu melekat sampai sekarang. Jadi kekuatan energi itulah yang mendorong, kekuatan itulah yang memperkuat dari tulah dari seseorang tersebut. Jadi kalau untuk memutus mata rantai dari kisah dan legenda tersebut, saya rasa tidak mungkin, sulit. Karena orang Indonesia itu orang yang berbudaya dan tata krama yang selalu dijaga pakemnya gitu. Tata krama inilah yang disebut dengan menjaga menghormati para leluhurnya, menghargai sejarahnya dan kebudayaannya. Hal inilah yang sulit sekali untuk diputus mata rantainya dari mitos dan legenda tersebut. Tapi benarkah ada kekuatan batin sangat besar di Kediri? Mungkinkah kekuatan itu juga berpusat di Sungai Brantas yang legendaris? Kutukan Sri Aji Jayabaya diyakini menjadi sumber utama lahirnya mitos larangan presiden datang ke Kediri. Seperti diketahui, Prabu Jayabaya adalah Raja Kediri paling sakti yang popularitasnya tak lengkah, bahkan hingga di era digital saat ini. Tidak hanya raja yang sukses, Jayabaya juga diakui memiliki kekuatan spiritual tingkat tinggi, sehingga kemampuannya menjatuhkan kutukan juga diakui. Tapi selain karena kutukan Jayabaya, sejatinya ada portal gaib yang sangat kuat di Kediri. Portal gaib itu berpusat di Sungai Brantas yang sangat keramat. Tentu saja ketika seorang pemimpin seperti Raja Jayabaya melakukan suatu kutukan ataupun melakukan suatu ucapan, ini apabila memang sudah didasari dengan keilmuan beliau, yang mana beliau juga dikenal sebagai satu sosok yang sakti, pastinya akan berpengaruh terhadap semesta, terutama di wilayah Kediri. Kalau saya melihat ini lebih kepada ketika kita melewati Sungai Brantas, di situ ada satu portal yang sangat besar sekali, yang apabila memang salah satu pemimpin ataupun pejabat tinggi yang tidak berniat baik atau memiliki suatu kesombongan melewati Sungai Brantas, ini bisa mengakibatkan beliau ataupun orang-orang yang sombong ini bisa jatuh. Kekuatan portal energi di Sungai Brantas yang sangat dahsyat membuat kota ini memiliki peran tersendiri sejak dulu hingga sekarang. Portal gaib itu juga menjaga kota Kediri dimasuki oleh penguasa yang memiliki hati jahat. Keberadaan Raja Kediri, Prabu Jayabaya dan portal gaib Sungai Brantas dipercaya mampu melindungi Kediri dari pengaruh-pengaruh buruk penguasa yang berhati sombong. Apabila memang ada pejabat yang berniat tidak baik datang ke sana, saya melihat apabila mereka melewati Sungai Brantas, itu melewati sebuah portal yang sangat besar, dan ini bisa mengakibatkan jatuh ataupun lengsernya pejabat yang memang berniat tidak baik ataupun sombong terhadap rakyatnya. Ini pula menjadi suatu pesan moral yang harusnya dijadikan suatu intisari daripada pemimpin itu sendiri, bahwasanya marwah mereka untuk menjadi seorang pemimpin bukanlah untuk menjadi seseorang yang sombong, akan tetapi mereka seharusnya bisa menjadi sosok pemimpin yang mampu mengayomi rakyatnya,
bukan mengayomi diri sendiri maupun golongannya. Kepercayaan pada mitos yang berkembang di Kediri sungguh sangat kuat, sehingga dari 8 presiden yang pernah memimpin Indonesia, hanya ada 3 yang pernah datang ke Kediri. Tapi bagi paranormal Master Black Jade, kejatuhan seorang presiden tidak berhubungan dengan kutukan Kediri. Presiden yang datang dengan hati yang bersih, niat baik, serta tidak menyengsarakan rakyat, diyakini bisa selamat dari kutukan. Mitos yang terdapat di Kediri memang sangat dipercaya oleh para pejabat tinggi kita. Oleh sebab itulah banyak sekali pejabat-pejabat tinggi maupun presiden ataupun mantan presiden yang tidak mau melewati Sungai Brantas ataupun datang ke wilayah Kediri. Karena mereka sangat percaya dengan apa yang menjadi mitos ataupun urban legend yang ada di Kediri. Kalau dari kacamata saya sebagai seorang supranatural, saya melihatnya apabila pemimpin ini tidak berniat buruk, kemudian tidak ada sombong di dalam hatinya, lalu beliau ini sudah menjalankan apa yang sudah diamanahkan kepada mereka dengan penuh tanggung jawab dan seadil-adilnya, maka apa yang mereka khawatirkan tidak akan pernah terjadi. Ini yang saya lihat. Nah, pejabat-pejabat ini selalu menghindari Sungai Brantas karena di dalam sungai itu terdapat suatu portal yang sangat besar. Mitos larangan Presiden Indonesia datang ke kota Kediri begitu kuat, sehingga sampai saat ini tidak semua presiden berani menginjakkan kaki di Kediri. Tapi benarkah pemimpin yang baik akan selamat sekalipun datang ke Kediri? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Sebagai seorang ahli supranatural, Master Black Jade tidak begitu percaya dengan kesaktian mitos yang bersumber dari kutukan Kediri. Nyatanya, ada juga presiden yang datang ke Kediri dan selamat memimpin Indonesia hingga purna tugas. Dengan begitu, Black Jade lebih percaya bahwa pemimpin yang tidak menyakiti hati rakyatnya akan dilindungi meskipun datang berkali-kali ke Kediri. Ini tentu saja bisa membuktikan bahwasanya apabila kita mempunyai niat yang tulus dari hati untuk kepentingan rakyat, membantu rakyat, maka yang akan terjadi adalah bukan energi negatif yang menyelimuti orang yang datang ke Kediri, akan tetapi sebaliknya energi positiflah yang akan menaungi setiap pemimpin yang datang ke daerah Kediri. Maka jangan pernah takut apabila pemimpin ini sudah mempunyai niat yang baik, kemudian tidak ada sifat sombong, lalu juga mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi dan golongannya. Datanglah ke Kediri dengan niat yang baik, maka energi positif akan senantiasa menyelimuti para pemimpin-pemimpin yang hadir di Kediri. Mitos apapun ceritanya, tidak selamanya bisa dipercaya kebenarannya. Termasuk mitos seorang presiden akan jatuh dari kursi kekuasaan jika datang ke kota Kediri. Walaupun masih banyak yang mempercayai mitos tersebut, belum ada dasar yang pasti bahwa setiap presiden yang datang ke Kediri akan otomatis jatuh dari kekuasaan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.